Halo Sobat Guys, sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Alphard generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Iya, selamat datang di review lengkap Toyota Alphard All Generation by Lucknuts Auto Junkie X Elite Motor. Sekarang kita bakal ngulas tuntas apa aja sih yang ditawarkan oleh kereta kencana orang-orang kaya Indonesia gitu ya. Dan pastinya kita akan mulai dari Alphard yang generasi pertama dulu. Ini pertama kali keluar itu tahun 2002 dan ini unit tahun 2008. Jadi last edition sebelum berubah ke Alphard generasi kedua seperti ini. Jadi kayak apa sih Alphard yang kodenya AH10 ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Halo Sobat Guys, sekarang gue lagi ada di Adira Expo Alam Sutra bersama dengan Momobil.id. Nah kali ini Momobil.id punya fitur baru nih yang mereka sebut Momobil Pro. Apa itu? Yuk kita cek ke dalam bareng-bareng. Wih, banyak banget ya koleksi mobil-mobil kerennya. Nah, Momobil Pro merupakan fitur terbaru dari Momobil.id yang memfasilitasi kalian untuk jual dan beli mobil dengan yang pro. Kalian bisa jual ataupun beli mobil di sini dengan aman, nyaman, dan cepat pastinya. Misalnya, kalian berniat untuk jual mobil dengan cepat, bisa banget. Karena di Momobil Pro, mobil kalian akan diinspeksi secara transparan oleh tim-tim profesionalnya Momobil Pro. Dan kalau udah selesai, maka akan diberikan penawaran harga terbaik untuk mobil kalian. Praktis banget bukan? Nah, kelar kalian jual mobil, pasti kalian pengen beli mobil lagi dong. Gak masalah, no worries. Di sini juga bisa banget. Karena di Momobil Pro, ada banyak banget mobil-mobil keren yang semuanya bersertifikasi. Jadi kalian gak pusing. Termasuk semuanya itu ada garansi mesin 6 bulan plus ada gratis perawatan ban selama 1 tahun. Iya, keren banget kan? Dimana lagi? Nah, gimana tuh guys? Praktis dan keren banget kan Momobil Pro by Momobil.id. Mau jual mobil cepet, inspeksinya profesional, dan harga penawarannya pun menarik. Mau beli mobil, stoknya lengkap dan semuanya bersertifikasi, jadi kalian worry free juga. Untuk info lebih lanjut, silahkan kalian klik website momobil.id. Kalau urusan jual beli mobil, percaya sama yang pro. Nah, Auto Junkies, kita mulai review Alphard All Gen ini dari Alphard generasi pertama dulu, AH10. Kayak gimana rasa berkendaranya? Yuk kita test drive dulu, let's go. Nah, Auto Junkies, selamat datang di review lengkap Toyota Alphard All Generation by Lucknuts Auto Junkie X Elite Motor. Iya. Nah, sekarang kita bakal ngupas tuntas dengan sangat detail Toyota Alphard dari generasi pertama, kedua, sampai ketiga. Kita mulai dulu dari generasi pertama yang ini ya. Mobil ini sebenarnya tuh udah kita pengen review dari lama banget, cuman sayangnya agak susah unitnya gitu ya, karena sekarang udah mulai jarang. Sekali ketemu unitnya pun agak-agak ya begitu gitu, tidak dalam kondisi yang baik. Karena kan memang ini kan mobil daily rata-rata, jadi pasti kondisinya nggak yang mulus-mulus amat gitu kan. Tapi sekarang kita akhirnya bisa nemuin sebuah Alphard AH10 generasi pertama yang mulusnya tuh luar biasa. Iya, jadi benar-benar sangat-sangat oke banget thanks to Elite Motor. Ini pun salah satu incoming stoknya mereka. Jadi kalau kalian tertarik dengan mobil ini, silahkan kalian kontak teman kita di Elite Motor di Instagram sebelah sini. Nah, dan pastinya kita mulai dari rasa berkendaranya dulu. Kayak apa sih rasa nyetir kereta kencana yang memulai segalanya, ya kan? Nah, sekarang kita bahas driving impression
Alphard generasi pertama tahun 2008 yang masih sangat kinyis ini mulai dari 3 hal positifnya seperti biasa. Yang pertama-tama adalah soal kenyamanannya. Walaupun mobil ini umurnya udah lebih dari 10 tahun, iya kan ini unit tahun 2008, tapi kalau soal kenyamanan, soal ruangan, Alphard masih berasa sangat mewah dan sangat mumpuni banget. Baris pertama lega, baris kedua lega, baris ketiga pun sangat lega, jadi masih nyaman untuk ditumpangi bahkan sampai ke baris ketiga. Bantingannya, walaupun dia lebih stiff dibandingkan Alphard yang baru, tapi dia terasa napak gitu. Mobilnya tuh terasa assuring dan terasa enak. Jadi dia nggak yang overly empuk kayak Alphard baru yang ngapal banget gitu. Tapi dia terasa pas aja menurut kita. Dan kita malah lebih suka bantingan yang seperti ini. Driving position memang tinggi, tapi dibuat commanding supaya kita kan jadi bisa ngelihat jalan dengan lega gitu ya. Keluar kota pun nggak capek pakai mobil ini gitu kan. Jadi soal kenyamanan, dia masih bisa banget kalian andalkan despite umurnya yang udah tidak muda. Kemudian yang kedua adalah driving dynamic-nya. Loh, kenapa kok bahas Alphard driving dynamic? Nah, Alphard yang baru rata-rata kan udah pakai electric power steering gitu ya kan. Dan bantingannya kayak gue bilang dibikin ngapal banget. Electric power steering memang lebih enteng, tapi kan membuat mobil jadi lebih tidak direct, tidak engaging. Mobil ini masih hydraulic power steering, yang bikin steeringnya memang sedikit lebih berat dibandingkan Alphard yang baru-baru. Tapi plusnya adalah dia jadi lebih direct, lebih terasa natural, lebih mechanical. Buat kalian yang suka nyetir, Alphard ini lebih engaging to drive dibandingkan Alphard yang baru-baru, yang setirnya udah dibikin seenteng mungkin gitu ya. Ini masih terasa natural banget. Apalagi untuk setirnya juga, karena dia HPS, gejala-gejala yang biasa ada di Alphard baru ya, kalian kalau pernah tahu salah satu masalah utama di Alphard adalah steering rack suka geluduk-geluduk gitu kan. Tidak ada di sini. Ini silent dan ini ya lebih durable, lebih strong gitu ya, seperti mobil-mobil pada eranya. Jadi masih serba mechanical dan masih serba real aja, tidak ada assistance yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi untuk eranya. Iya, mobil ini tidak bisa dipungkiri walaupun dia tidak mudah, tapi pada zamannya ini tergolong lumayan advance. Iya, gimana enggak? Pertama-tama, untuk eranya, dia udah punya teknologi assist seperti lane departure warning. Iya, jadi kalau kalian ngeloyor keluar jalur, dia akan kasih audio warning. Canggih banget untuk ukuran mobil tahun 2008 gitu kan. Lampu depannya, proyektor HID, terang, bisa naik turun kanan kiri, bisa nengok-nengok. Canggih banget lagi-lagi untuk masanya. Jadi soal teknologi, ini udah oke banget gitu. Gua aja kaget gitu ya. Hah? Punya lane departure warning untuk mobil tahun 2008. Really nice banget. Jadi gua lumayan impressed. Kameranya pun, walaupun dia tidak 360, dia hanya depan dan belakang, tapi kamera depannya canggih. Ntar kita bahas di bagian interestingnya, karena itu menarik banget menurut gua. Begitu pula kalau kita ngomongin soal mesinnya. Iya, mesin ini kan sudah lumayan teruji gitu ya, dipakai di berbagai mobil. 2AZ FE 2400cc inline 4. Iya, jadi dia spare partnya gampang, mesinnya pun durable. Kalau kalian pakai Harrier tuh, teman gue pakai Harrier, dicekokin bensin putih jalan ya. Jadi nggak masalah. Mobil ini pun kalian mau cekokin bensin putih masih jalan, asalkan kalian bisa nahan malu aja di SPBU gitu kan. Karena kan kalau kalian pakai Alphard atau Harrier ngisi bensin putih itu ya diliatin orang biasa ya sih ya gitu kan. Tapi ya seperti itu. Tapi at least mesinnya teruji. Tenaganya 160 horsepower dengan torsi 220 Nm. Jadi menurut gue untuk cruising, untuk daily driving itu udah lebih dari cukup lah, nggak yang kurang banget. Kalian nggak perlu beli mesin 1 MZ yang 3000cc karena itu malah jadi boros gitu kan. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Toyota Alphard generasi pertama ini. Yang pertama-tama adalah soal rattling. Iya, well, yang namanya mobil, apalagi mobil Jepang, apalagi umurnya udah di atas 10 tahun, gejala rattling itu sebenarnya udah ya makanan sehari-hari dan hal yang sangat lumrah dan normal banget gitu ya. Apalagi kan ini mobil punya electric sliding door gede di belakang yang berat gitu kan. Yang kedua adalah soal driver oriented yang tadi gue bilang. Karena mobil ini lebih mechanical, lebih natural dan gak terlalu banyak assisted gitu ya. Memang untuk sebagian orang yang tidak peduli mengenai driving impression, pasti akan berpikir, oh setirnya berat nih, oh bantingannya kok setif gini ya, gak
ngayun Alphard yang baru gitu-gitu ya. Jadi memang untuk urusan ya feeling di mobil ini ya memang dia masih old school luxury gitu ya. Jadi tidak terlalu yang ngapal, yang bantingannya kayak di atas awan gitu, nggak yang terlalu kayak gitu. Jadi lebih driver oriented. Dan mungkin karena ini Alphard, karena kalau di mobil lain mungkin hal tersebut ya gue anggap sebagai hal yang positif gitu ya. Tapi karena ini Alphard dan 90% orang yang beli Alphard pasti duduk di belakang, disupirin gitu kan, mungkin bagi beberapa orang itu akan menjadi sebuah hal yang negatif, walaupun tidak bagi gua, menurut gua gitu ya. Dan yang terakhir adalah kemewahan. Iya, sebenarnya kalau kalian pindah dari Alphard generasi pertama, kedua, ketiga, itu kalian bisa lihat banget seberapa banyak Toyota tuh ngasih progres ke mobil-mobil mereka, terutama dari generasi pertama, kedua. Karena dari generasi pertama dan kedua itu sebenarnya peningkatan kemewahannya tuh cukup jauh, mulai dari fiturnya, dari desainnya, terutama dari baris keduanya. Kalau baris kedua Alphard AH20 kan udah pilot seat lah, udah kayak kukulitan sampai atas megah, kemudian udah panel-panel kayu mewah satin chrome dan lain-lain gitu ya. Ini masih klasik banget. Jok baris keduanya aja masih captain seat biasa, belum berbentuk pilot seat gitu. Tapi menurut gua secara overall impresi berkendara dari Alphard yang satu ini udah bikin gua terkesan banget. Kenapa? Karena kayak yang gue bilang, dari dulu gue pengen review Alphard ini itu nggak kesampean-sampean karena gue nggak nemu-nemu unit yang bagus untuk gue review gitu. Rata-rata tuh unit itu ambiar semua gitu kan. Tapi unit yang satu ini bahkan kilometernya itu masih 70 ribuan. Mobil tahun 2008, kaki-kaki sehat, setir sehat, interior sehat. Jadi kayak time machine gitu. Kalau kalian pengen nostalgia gitu ya, gue dulu tuh zaman SMP gue ngeliat Alphard ini di sekolah gue dulu tuh ada yang pakai, kesan itu wow keren banget nih mobil ya, kayak pasti orangnya tajir banget gitu kan. Ini tuh sebuah relik yang cocok banget, apalagi kalau kalian suka MPV Jepang gitu kan. Dan kalau kalian naik ini pasti kalian akan dikira OKL. Kalau Alphard baru belum tentu gitu ya, karena hanya OKL yang punya mobil ini. Dan apalagi dengan kondisi seperti ini tuh pasti bikin orang tuh kayak flashback banget lah ke zaman-zaman tahun 2000-an dulu. Eksterior walaupun sudah mulai berumur namun tetap terlihat sangat karismatik dan berwibawa, apalagi karena image OKL yang melekat di mobil ini terlihat megah dan mewah juga di jalan. Nah untuk guys, Toyota Alphard generasi pertama. Iya, seperti yang tadi dibahas di bagian driving impression, mobil ini walaupun rasa berkendaranya terasa agak old fashion dibanding versi baru-barunya, tapi mechanical feelingnya justru bikin kita lebih engaging untuk membawa mobil ini gitu. Jadi punya charmnya tersendiri, charm mobil-mobil lama yang tidak bisa kalian temukan di mobil-mobil terbaru masa kini. Oke, kita lanjut bahas eksteriornya dari Toyota Alphard generasi pertama ini, mulai dari belakang seperti biasanya. Secara desain, jujur ya, ini tuh justru paling berasa aura Jepangnya. Dan bentuknya, kalau kita bandingkan dengan Alphard yang generasi baru, justru ini terlihat lebih Jepang dan lebih bebeng gitu ya, entah mengapa. Padahal itu hanya ilusi, karena kan Alphard dari generasi ke generasi, dia membesar gitu ya. Tapi ini justru kalau disandingkan, dia justru terlihat gede. Karena dia secara desain tuh nggak yang terlalu rame, dia yang cukup simple, namun memiliki tarikan-tarikan garis bodi yang khas banget pada mobil-mobil Jepang di tahun 2000-an. Nah dari atas, dia udah dapat integrated roof spoiler seperti ini, yang ada third brake stop lampnya walaupun dia belum LED, kaca udah ada defogger dan wiper pun sudah rapi. Badging, Toyota Alphard seperti ini, dia nggak ada badging tipe-tipean gitu ya, karena dia nggak butuh. Ini kebetulan tipe yang ASG, jadi untuk tipe yang 2400, ini adalah Alphard yang paling mewah pada masanya. Kemudian ada hiasan chrome di bagian tengah sini yang mengelilingi plat nomor. Menurut kita cukup manis karena dia tidak over chrome seperti Transformer. Dan di bawah, bumpernya, dia juga udah dapat aero kit. Iya, karena kan ini lagi-lagi yang kita bilang Alphard yang termewah untuk yang 2400 pada masanya. Yang modelnya tuh kayak banyak garis-garis tajam di ujung seperti ini gitu ya. Di sana tuh Jepang banget. Termasuk bahkan untuk exhaust tipnya, dia ada cutout-nya. Jadi exhaustnya tuh kayak ada potongannya gitu ya. Jadi terlihat integrated dan manis banget. Mata kucing tipis di bagian bumper sini, dan kita masuk ke bagian taillights-nya yang terlihat sangat megah dan sangat horizontal, khas dengan sebuah Toyota Alphard. Walaupun wajar sih di generasi seperti ini, dia belum LED sama sekali, jadi masih full bohlam gitu ya. Jadi untuk lampu senja, lampu rem, dua klaster di bagian sini. Untuk lampu sen di bagian atas sini, dia cantik banget karena dia kebelah dua kayak gini ya. Jadi kesannya tuh kayak
Mercedes gitu. Walaupun lampu mundurnya dia disematkan secara rapi menjadi satu ke bagian krom tengah di bagian sininya. Jadi ada ilusi gitu di bagian sini seolah kromnya nyambung ke bagian bawah. Yang bikin Alphard generasi ini terlihat lebih manis di samping dibandingkan Elgrand yang segenerasi adalah dia kan udah electric sliding door sama dengan Elgrand, tapi railingnya disembunyikan di bagian kaca sebelah sini. Iya, kalau Elgrand kan dia expose di sini kayak Grand Max gitu ya. Tapi ini udah rapih, jadi kelihatannya tuh bodinya clean gitu ya, nggak ada railing di bagian sininya. Bagian samping juga banyak tarikan-tarikan garis bodi serta ada rocker panel besar di bagian sini yang menjadi bagian dari body kitnya juga. Yang ini body kitnya bahkan sempat ditiru oleh APV Luxury. Iya, jadi APV Luxury itu body kitnya terinspirasi dari mobil ini. Sesuai lah namanya ya, APV Alphard perlu vitamin. Nah, ke atas ini juga yang bikin mewah nih. Jadi untuk bagian pilar-pilar dia semua gloss black. Iya, jadi nggak pakai efek plastik hitam keras yang terlihat cheap. Semuanya sudah glossy sampai ke bagian depan sini juga. Door handle dia dual tone, jadi ada yang sewarna body, ada yang warna chrome di bagian sininya. Dia model grip type, dan untuk urusan driver dia pun udah dapat keyless entry, tapi memang khusus untuk bagian driver aja, dan itu harus butuh kayak dongle tambahan gitu ya. Jadi kuncinya tuh dua, satu yang kunci buat starter karena kan dia belum engine start stop, tapi satunya lagi adalah dongle untuk buka keyless entry-nya. Ke bagian depan, spion dia di mount di pillar, tapi tetap dapat kaca besar di bagian depan sini untuk minimalisir blind spot. Jadi pas kalian bawa mobil ini itu nggak yang terlalu nyusahin banget. Spionnya juga sewarna body, dia sudah electric adjustment, electric retract, walaupun belum auto retract, tapi wajar pada eranya seperti ini. Dan yang keren, spionnya tuh udah ada blue tint alias kayak filter biru gini ya, yang bikin dia tuh kesannya tuh JDM banget. Dan spionnya di bagian bawah dia ada kaca cembungnya untuk memantau kondisi belakang dengan lebih baik. Dan di bagian depan untuk sisi passenger dapat kayak hood mirror kecil ini yang berguna untuk melihat kayak curb gitu ya, kayak di bagian sini gitu. Jadi bisa membantu kalian pada saat kalian manuver di jalan-jalan yang sempit juga. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Toyota Alphard generasi pertama. Nah, untuk varian yang ini, yang ASG yang 2400 cc paling atas, ini juga peleknya sebenarnya udah lumayan keren gitu ya. Dia modelnya palang 5, tapi dia kayak aero wheels gini. Jadi itu dia cukup rata dengan finishing two-tone polish, warna silver polish dan warna silver painted di bagian sini. Elegannya tuh dapat banget. Bahkan ini pelek masih sering dipakai oleh MPV modern gitu ya, dicangkok ke Serena gitu-gitu. Kesannya tuh elegan banget. Dan di bagian sini dia sendiri ring 17 inci dibalut dengan ban Dunlop SP Sport LM705 dengan ukuran 225/55R17. Pengereman depan cakram, belakang cakram itu untuk pada masanya udah tergolong lumayan canggih gitu ya, termasuk kayak yang standar-standar kayak ABS, EB, DBA gitu ini udah ada. Bahkan kayak yang gue bilang tadi di driving impression, ini kan canggih banget pada masanya. Dia udah ada teknologi safety seperti AFS alias lane departure warning gitu ya. Walaupun audio doang, tapi canggih banget untuk urusan mobil tahun 2008. Oke, lanjut bahas fascia depan dari si Toyota Alphard generasi pertama. Nah, semenjak facelift, fascia depannya itu udah lumayan berubah gitu ya. Dari bagian grill, bagian headlight, sampai bagian bumper. Dia terlihat lebih modis dan lebih aerodinamis. Pertama-tama, yang bikin tampangnya unik gitu ya, ini memang short bonnet seperti Alphard yang baru juga kan dia kapasitasnya pendek seperti ini gitu ya. Tapi yang generasi ini, dia tuh kayak setrika. Iya, kenapa? Karena di bagian tengah sini tuh kayak ada satu garis, sehingga ini tuh bumpernya ketemu di satu titik di bagian sini. Jadi mobil itu kayak meruncing gitu ya, mirip seperti Honda City setrika zaman dulu. Grillnya, dia dual tone, ada aksen chrome di bagian garis-garisnya sini, dan ada aksen sewarna body yang bikin dia terkesan lumayan mewah dengan logo di depan yang udah khas dengan Alphard, logo perisai gini ya. Jadi dia nggak pakai logo Toyota seperti mobil-mobil lainnya. Bumpernya, ini yang kayak gue bilang juga, ini ditiru mentah-mentah gitu ya bagian depan sini oleh APV Luxury. Karena bumpernya tuh sama desainnya dengan APV Luxury gitu ya, tapi APV yang niru ini tentunya. Air dam-nya cukup tipis di bagian sini, dan di bawahnya ada efek aero kit lagi yang senada dengan belakang sehingga mobilnya terlihat ceper dan sporty. Untuk fog lamp housing, dia sewarna body aja seperti ini, dan untuk urusan safety, memang di depan sini nggak ada sensor, tapi dia udah ada kamera yang integrated di bawah bagian logonya sebelah sini, dan kameranya ada yang menarik, ntar gue jelasin kenapanya. Nah, masuk ke bagian perlampuan, memang dominan masih bohlam biasa, tapi cukup normal pada masanya. Kayak contohnya di bagian bawah sini fog lampnya bulat, masih bohlam. Tapi di bagian atas sini dia sudah proyektor HID. Iya kan, belum zamannya LED pada masa itu kan, masih pakai HID. Jadi ini udah tergolong sangat canggih. Bahkan ini sendiri lampunya tuh udah bisa gitu ya, udah bisa naik turun kanan kiri, mirip seperti Harrier generasi kedua. Jadi pas kalian nyalain dia bisa kayak
Gini, kalau kalian puterin setirnya pun dia akan belok sinarnya, dan ini still works ya. Kalau kalian belokin setirnya, dia akan belok kanan ke kiri ngikutin dengan gerakan setir kalian, dan itu bisa kelihatan langsung. Jadi canggih banget. Termasuk untuk tipe yang seperti ini, ASG ini sendiri headlampnya smoke, iya, jadi agak lebih gelap, memberikan kesan yang sedikit lebih sporty. Untuk lampu senja, dia bohlam di bagian atas ini. Untuk low beam, dia proyektor yang di sini yang bisa naik turun kanan kiri. Untuk high beam, dia masih bohlam di bagian atas ini. Dan untuk lampu sein, dia di sini yang bentuknya panjang 2, walaupun dalamnya juga masih berbentuk bohlam biasa. Tapi secara overall, desain dari si Toyota Alphard generasi pertama ini, walaupun dia ya sekarang udah mulai terlihat usianya gitu ya, tapi masih terlihat sangat karismatik dan berwibawa. Bahkan dibandingkan dengan Toyota modern seperti Innova Reborn gitu ya, ini tuh kalau disebelahin di parkiran masih terlihat mahal dan mewah. Dibawa ke kondangan masih terlihat sangat-sangat mumpuni. Dan tentunya kalau kalian pakai Alphard generasi pertama seperti ini dibandingkan Alphard yang baru, kalian pasti akan dikira orang-orang OKL alias orang kaya lama, karena hanya OKL yang biasanya punya Alphard generasi seperti ini. Apalagi kondisinya semulus ini, pasti orang-orang akan ngelihatnya juga kayak celing gitu. Interior walaupun tidak semewah Alphard baru, namun tetap mengedepankan kenyamanan dan kemewahan pada masanya dengan captain seat, sunroof, serta G-Book yang terasa banget JDM-nya. Oke, lanjut bahas interior dari si Alphard generasi pertama. Nah, dari dulu memang Alphard kan dia mobilnya cukup tinggi gitu ya, walaupun dia monokok tapi didesain supaya driving feeling itu terasa commanding dan nyaman. Jadi pas naik, kalian dibantu dengan one step ledge di bagian bawah sini untuk kalian injak yang ada emboss Alphard-nya. Iya, jadi cukup mewah. Termasuk ada juga grab handle di bagian pilar untuk bantu tarik badan naik. Nah, ini juga guys, interior dari si Toyota Alphard AH10 alias Alphard generasi pertama, last edition tahun 2008. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan keunikan dari mobil ini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe dan channel Soto Jangki. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian mendapatkan video terbaru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknas_j untuk info otomotif terbaru yang pasti menghibur kalian. Oke, seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Dia belum push start stop button, jadi kuncinya masih seperti ini. Iya, mirip seperti kunci-kunci Toyota pada generasinya ya. Jadi ya sama aja. Ada logo Toyota di sini dan juga ada tombol-tombol di sini, tapi tombol lebih banyak. Jadi selain ada tombol lock dan unlock, dia pun ada tombol untuk buka electric sliding door di bagian kanan dan kirinya. Jadi udah mewah lah. Dan pastinya kita pengen coba denger juga suara mesinnya kayak apa gitu ya. Ini sendiri ada ring light di bagian kuncinya, jadi kalau malam kalian nggak perlu susah-susah cari. Termasuk foto the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Alphard generasi pertama ini udah teruji durabilitasnya serta spare partnya melimpah karena di-share dengan banyak Toyota. 2AZ FA 2400cc inline 4 DWC dengan VVTi, tenaganya 160 HP dengan torsi 220 Nm yang dimake ke transmisi 4-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,9 detik, ya not bad. Namun memang konsumsi BBM-nya terkenal lumayan boros. Dalam kota, kita cuma bisa dapat 1/7. Apakah menurut kalian sepadan dengan kemewahannya? Menurut kita sih sepadan banget. Oke, memang untuk yang varian ini kan mesinnya yang 2400cc, tapi kalau kalian butuh tenaga yang lebih besar, ada mesin yang 3000-an ke atas dan itu lebih cadas lagi. Tapi menurut gua buat pakai harian ini udah oke sih, karena kan dia lebih irit dibanding yang 3000-an gitu ya. Jadi ya sudah oke lah, lebih dari cukup buat menarik kalian dalam kota. Nah, lanjut dashboard, build quality and materials. Seperti mobil-mobil pada era ini, justru mereka tuh murah hati banget dalam ngasih soft touch materials. Di bagian atas ini soft touch, sini soft touch, sampai bagian door trim pun juga sudah soft touch. Jadi terasa mewahnya, walaupun harus hati-hati karena seperti dashboard Harrier juga yang sering pecah-pecah kayak dashboard Harriernya Alex gitu ya. Ini juga kalau kejemur terus-menerus dia bisa cracking. Tapi unit yang ini kayak kita bilang masih sangat-sangat mint banget. Jadi dashboardnya pun masih aman sentosa. Nah, ke bagian sini, dia glove box modelnya tuh dual tier. Jadi ada satu yang di bagian atas sini, ada satu lagi yang di bagian bawah sini.
tentunya sudah soft opening karena kan mewah, dalamannya tuh kayak lapisan wool gitu, jadi udah sangat-sangat premium. Nah, ke bagian tengah, mulai dari atas, karena kan lihat di bagian atas ini ada sebuah speaker dengan tulisan Theater Sound System. Iya, karena untuk Alphard ASG seperti ini, dia sudah dilengkapi dengan premium sound. Walaupun nggak di brandingin ya, kan udah beberapa Toyota yang brandingin JBL gitu. Ini nggak ada tulisan brandnya. Namun, kalau kalian udah pernah dengar premium soundnya Toyota Harrier, ini tuh sama. Jadi kayak suara tuh enak banget dan terasa period correct gitu. Speakernya pun banyak sampai bagian atas-atas pun ada gitu ya. Jadi benar-benar terasa premium sound yang luar biasa. Ke bagian tengah, kita masuk bahas soal head unitnya. Untuk urusan head unit, dia seperti ini, sudah touchscreen dan ini pun udah OEM bawaan dari Toyota pada masanya. Memang rata-rata masih sandi rumput seperti ini gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang nggak ngerti mungkin harus pakai Google Translate gitu, dan GPS-nya pun kita di tengah laut karena kan ini GPS Jepang gitu ya. Tapi secara bawaan dia udah lengkap pengaturannya, mulai dari audionya sampai untuk kayak HDD-nya. Jadi kalian bisa nyimpen lagu banyak banget di bagian sini, sama seperti Toyota Harrier yang generasi kedua. Termasuk ini pun ada kayak G-Sound gitu-gitu ya. Dan kalau kita klik-klik di bagian sini, dia pun udah punya G-Book. Iya, ini di bagian kanan ada G. Nah, jadi G-Book itu fungsinya untuk kayak menyimpan rekor kendaraan, untuk servis dan lain-lain, yang pastinya agak nggak terlalu kepake di sini sebenarnya sih. Tapi at least kontrol di bagian kanan sini udah jelas, ada volume scroll. Di bawahnya ada untuk SIG track, ada disk, AM, FM, MD, dan TV gitu ya. Jadi semua udah jelas. Kalau kita pencet ini, misalnya disk gini ya, pencet, dia pun akan terbuka untuk nge-reveal, untuk masukin disk-disknya seperti itu. Tapi udah nggak butuh sih menurut gua sih, karena udah ada HDD-nya gitu ya. Jadi udah oke. Nah, ya di dalam situ ada mini disknya juga di bagian bawahnya tadi yang kotak kecil. Nah, ini pun kebanyakan Alphard generasi ini head unitnya tuh udah kayak pecah-pecah lah, udah buram, udah butak. Tapi bisa dilihat di sini ya, ini semua tuh masih works fine dan semuanya pun masih sangat-sangat responsif gitu. Walaupun nggak bisa baca ini apaan gitu ya, tapi ya at least ada. Dan teman gua dari berkendara berhasil ngonekin handphonenya ke sini. Jadi ini udah ada Bluetooth teleponi, cuman gua nggak ngerti gimana ngonekinnya. Tapi berhubung si Revaza itu anak bengkel, dia bisa konekin sini. Jadi artinya ini pun bisa kalian sambungkan ke handphone kalian. Kalau bisa baca atau kalau tahu caranya udah hafal gitu ya. Seperti itu. Oke, ke bawah lagi. Masuk ke bagian climate control. Climate control sendiri juga dia ada layar sendiri terpisah di sini, warna hijau gini ya. Jadi kayak seperti Toyota pada umurnya. Dan ini pun dia udah digital. Jadi ada jam, ada untuk arah sembur. Arah semburnya pun lengkap ke kepala kaki, termasuk front dan rear defogger pun udah ada. Temperature di sini. Dan ada auto function juga, termasuk ada outside temperature, bisa dilihat sini 33 derajat, dan juga bisa ngontrol rear climate. Jadi kalau kalian pengen nyalain AC belakang, tinggal pencet yang rear. Nah, ini langsung bisa dilihat rear climate-nya, misalnya mau fan speed-nya berapa gitu ya. Ini baru gue nyalain seperti itu. Nah, ke bagian kanan ada tombol hazard dan ada tombol room. Nah, room ini menarik, ntar gue jelasin di bagian interesting-nya. Ke bawah lagi, ini bagian sini semua dilapis dengan efek black wood seperti ini yang terkesan premium banget. Gue sih demen banget efek blackwood kayak gini. Dan ada asbak termasuk untuk cigarette lighternya yang bisa kalian alih fungsikan jadi buat cas-casan di bagian sebelah sini. Di bawahnya ada tempat penyimpanan yang dalamnya tuh velvet. Iya, gue nggak ngerti ini buat apa, buat kembalian atau apa, tapi ini kayak enak banget dipegangnya gitu. Nah, ke bagian kanan transmission, dia modelnya gauge shifter kayak gini, lagi-lagi mirip seperti Toyota pada masanya. Bisa PRND, ada 3, 2, dan L. Jadi dia 4 speed automatic ya. Jadi dia nggak ada manual shift mode karena dia tidak butuh, karena rata-rata mobil ini pun dibawa chauffeur dengan sangat elegan. Shift lock di sini. Ruangan yang udah lega dibikin makin lega lagi dengan efek floating dash. Jadi tidak ada tunnel yang intrusif di bagian tengah sini. Dashboardnya terkesan seperti mengambang. Dan di sini tengah-tengah kalau kalian pencet pertama ada 2 buah cup holder yang bisa dipakai oleh penumpang depan. Dan di bagian bawahnya ada kayak tempat penyimpanan. Biasanya sih ini dipakai sebagai trash bin gitu ya, jadi buat tempat sampah gitu-gitu. Tapi kalau pengen pakai sebagai tempat penyimpanan pun juga bisa, cukup besar lah. Nah, floating dash kayak yang gue bilang. Dan menurut belakang dia ada konsol yang terpisah di bagian tengah sini, dan ini fix ya, jadi kayak nggak bisa maju mundur. Dia seperti pulau yang berdiri sendiri. Mulai dari kiri ada open storage buat kalian nyimpen buku atas jenisnya, di sini pun bisa. Dan ada slot-slot kecil seperti coin slot dan lain-lain. Termasuk ini ada untuk buka tutup sunroof yang ada di baris kedua. Di bagian tengah
Ada open storage kecil yang bisa jadi meja, dan ini pun bisa dibuka ke arah driver seperti ini buat nge-reveal ruang penyimpanan yang lebih besar lagi. Termasuk di bagian depannya, kalau kalian pengen sarapan bubur, ini bisa dinaikin. Meja kecil lagi, jadi meja ada dua, bisa buat satu porsi bubur untuk driver, satu porsi bubur untuk bagian passengernya. Nah, masuk ke bagian jok. Memang jok ini sudah dikukulitkan gitu ya, karena kan aslinya dia ya fabric gitu kan, tapi orang Indonesia kan lebih demen kulit, jadi seperti ini bagi orang Indonesia sih dari kesan lebih mewah. Walaupun pengaturan joknya sesuai pada eranya, dia masih manual aja. Untuk bagian driver dia bisa sliding, bisa reclining, dan ada seat height adjuster model pompa. Jadi rasa berkendara bisa dibikin tinggi dan commanding. Termasuk di bagian sini pun kalian dapat armrest seperti ini, yang bisa kalian adjust angle-nya sesuai dengan tangan kalian. Jadi enak lah nyetirnya tuh kayak gini, santai banget gitu ya, sangat-sangat relaxing. Nah, kemudian masuk ke bagian setir. Setirnya sendiri juga salah satu setir favorit gue dari generasi Toyota, karena dia 4-spoke kayak gini ya, mirip seperti setir Grand Fortuner atau Innova yang dulu gitu ya. Dan ini sendiri setirnya pun bisa di-adjust tilt, namun belum bisa teleskopik ya, tapi wajar lah untuk mobil yang pertama kali keluar di tahun 2002. Nah, setirnya sendiri dari bagian atas dan bagian bawah udah ada trim Blackwood setara dengan yang ini, dan bagian grab handle di bagian kanan kirinya ini sudah kulit gitu ya, jadi udah enak. Suara klaksonnya seperti ini, udah nggak perlu kalian ganti lagi, udah bagus banget. Termasuk ada kontrol juga di bagian kanan kirinya. Di kirinya ada audio steering switch mulai dari volume, seat track, dan mode. Di bagian kanan ada untuk Bluetooth teleponik, yang gue bilang sebenarnya ini bisa dikonekin Bluetooth kalau kalian bisa baca gitu ya, voice command, dan ada tombol kamera depan. Ntar gue jelasin di bagian interesting. Nah, kemudian untuk lampu dia sudah auto, untuk wiper dia belum, tapi ya oke lah. Dan masuk bagian speedometernya. Speedometernya terlihat seperti Toyota pada eranya. Dia belum ada MID ya, karena kan rata-rata kayak fuel consumption gitu-gitu segala macam itu jadi satu kejibuk di bagian sini yang tidak bisa kalian baca. Tapi di sini dia ada odometer, udah seperti itu aja. Speedometer di tengah sampai 180, JDM banget. Di bagian kiri tachometer, di bagian kanan gear indikator untuk engine temperature dan untuk fuel gauge. Udah seperti itu aja. Nah, di bagian belakang setirnya, di bagian kiri dia ada untuk matiin electric sliding door dan untuk ini lane departure warning. Keren ya. Jadi kapan lagi mobil tahun segini udah ada lane departure warning. Di bagian kanan ada untuk nyalain AC 100 volt untuk colokan, ada AFS, dan untuk buka electric sliding door di bagian belakangnya, termasuk untuk nyimpen kartu yang kalau di Jepang sebenarnya bisa buat baca kartu. Dan untuk kacanya bisa diatur sampai ke electric retract juga. Jadi udah nice. Door trim. Nah, empuk-empukan di atas, sampai yang tempat kalian taruh tangan pun empuk-empukan juga, jadi udah premium, nice to the touch, dan udah ada aksen Blackwood yang sangat besar lagi di bagian atasnya. Nah, di bagian bawah ada untuk door pocket dan untuk bottle holder gitu ya, jadi udah lengkap. Termasuk untuk power window, dia pun sudah all auto sampai ke baris kedua, jadi udah enak lah. Ke atas, tengah sini, kaca day night view masih manual, lagi-lagi normal pada eranya, gua nggak permasalahkan. Dan ada overhead console yang ada lampunya 2 buah, termasuk ada tempat kalian taruh kacamata yang dalamnya ada lapisan woolnya. Nice. Dan ke atas ini tentunya dia ada sunroof. Walaupun sunroof ini dia fungsinya tuh hanya buat sirkulasi aja ya, jadi dia nggak bisa dibuka ke bagian belakang, dia hanya bisa dibuka ke atas kayak gitu aja. Jadi memang sunroofnya masih kerenan sunroofnya Elgrand, tapi ini menurut gua udah cukup lah, karena kan yang di baris kedua bisa dibuka, dipakai kampanye, nggak masalah. Nah, sun visor, ada card holder untuk sisi driver. Dia pun sun visor empuk banget ya, enak-enak. Dan udah ada kaca di kanan dan kirinya, yang dua-duanya udah ada lampunya. Dan khusus untuk bagian driver, dia dapat net di bagian atas sini buat kalian nyimpen hal-hal yang tidak mau ketahuan oleh orang lain, seperti misalnya bon-bon hasil spa gitu ya, bisa kalian taruh sini. Jadi udah sangat unik banget. Tentunya sebagai kereta kencana orang kaya di Indonesia, nggak lengkap tanpa electric sliding door di baris kedua, iya. Dan sama kayak di depan, karena naiknya cukup tinggi, dikasih one step latch di bagian bawah, sama-sama dengan emboss Alphard juga. Dan di bagian pilarnya juga tetap dikasih grab handle buat bantu tarik pada naik. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Alphard generasi pertama tahun 2008. Ini jok udah gue desak ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini bisa kalian lihat, yang tadi gue omongin di bagian driving impression, space-nya memang nggak ngotak. Iya, bahkan dibandingkan Alphard yang baru, ini terasa lebih spacious karena joknya dia kan tidak
pilot seat atau jok-jok yang gede. Ini terasa seperti jok biasa aja gitu. Ini posisinya udah paling mundur, masih ada ruangan hampir 20 jari. Iya, jadi emang lega banget. Tapi kalau kalian pengen kasih ruangan ke orang belakang, ini udah lega banget sih joknya gitu ya. Kayak yang belakang juga, ini pun bisa dimajuin juga. Seperti ini. Nah, segini gitu ya. Udah lega banget di belakang pokoknya. Headroom sama, gak ngotak, gede banget. Ada 8 jarian ke bagian atas ini. Dan di sini sendiri kalau bicara soal kemewahan, memang kelihatan banget perubahan Alphard dari generasi ke generasi. Alphard generasi pertama seperti ini, dia lega, dia nyaman, tapi interiornya bisa dibilang nggak yang mewah-mewah amat. Bahkan ini mirip-mirip sama interiornya Estima gitu ya, karena dari segi joknya pun dia biasa aja. Tapi at least dia tetap captain seat, dan ini joknya bisa kalian adjust untuk maju mundur dan udah bisa recline. Sampai bener-bener rebah, iya, karena ada fitur bed mode yang ntar gue bakal jelasin di bagian interestingnya juga. Termasuk kalian dapat armrest 2 buah sini, yang bisa kalian adjust angle juga segini gitu ya. Wah, udah enak sih. Gua sama sekali nggak keberatan disupirin pakai mobil ini, bahkan untuk standar zaman sekarang. Kali ini masih terasa lega dan nyaman banget. Kalau bicara soal fitur, di belakang sini pertama-tama kalian dapat RSA alias Rear Seat Entertainment di bagian atas ini. Layarnya drop down, tinggal kalian buka aja seperti ini. Gue lupa remote-nya ada di depan, tapi kalian bisa atur pakai remote juga. Nah, di bagian bawah sini ada untuk colok-colokannya. Jadi pertama-tama ada AC 100 watt, colokan kayak colokan rumah gitu ya, tapi speknya masih colokan yang Jepang. Jadi kalian perlu adapter kalau kalian pengen colokin ini. Bisa ada 2. Kalian pengen colokin laptop lah, apalah, bisa di sini gitu ya. Jadi bisa sambil kerja juga. Nah, di bagian kanannya, nah, ada colokan ini yang buat ke TV bagian atas. Jadi kalian bisa colokin PlayStation gitu. Di sini itu bisa buat main. Dan di bagian kanan-kanannya ada input audio jack dan ada untuk volumenya. Bisa kalian gedein dan kecilin di bagian sini. Untuk bagian belakang, kalian dapat cup holder 2 buah di bagian sini, dan memang hanya di sini aja gitu ya, karena kan di bagian joknya tidak ada. Dan ke bagian atas, kalian pun dapat beberapa pencet-pencetan. Pertama-tama untuk climate control, dari mode bisa diatur sampai ke fan speed dan temperature di belakang sini pun bisa gitu ya. Layarnya di bagian tengah sini. Ke bagian kanan, tetap ada auto mode dan ada untuk ngatur room light, termasuk untuk sunroof bagian atas. Nah, ini pun gede, iya. Jadi kalau kalian di sini tuh berasa banget airy-nya dan bisa kalian buka juga tentunya. Nah, dan gak kayak mobil kebanyakan, ini bukanya pun gede dan sampai mentok. Nah, jadi kalau kalian pengen berencana mobil ini dipakai buat kampanye gitu, orang yang badannya gede kayak gua aja bisa molos nggak masalah sama sekali gitu ya. Jadi kalian bisa pakai ini buat dada-dada ke rakyat kalian gitu kan. Jadi benar-benar masih sangat-sangat kompeten banget untuk orang-orang kaya Indonesia. Nah, lanjut ke bagian penyimpanan. Di bagian joknya dapat 2 buah seat back pocket untuk kedua jok depan, dan untuk jok driver bahkan ada hook yang bisa kalian buka untuk ngegantungin barang hingga 4 kilo. Jadi buat bawa tas gitu-gitu bisa digantung di bagian sebelah sininya. Di bagian atas, yang gue bilang, theater sound system, sampai ada speaker ke bagian atas ini, dan di bagian atas ini pun ada ventilasi udara dan ada lampu yang bisa kalian pakai buat baca. Ini reading lamp gitu. Belakangnya ada grab handle, dan di bagian door trim, nah door trim sendiri juga ini udah ada tetap lapisan kukulitan kayak gini. Ada power window yang bisa dibuka. Jadi Staria malu ngeliat ini karena ini umurnya lebih dari 10 tahun lebih tua. Dan di bagian bawah ada tempat penyimpanan door pocket termasuk bottle holder di bagian depannya. Dan untuk bikin aura lebih mewah lagi, ini pun kalian dapat curtains. Iya, yang bisa kalian buka gini ya. Privasi pun sangat terjaga. Walaupun sama seperti sunroof yang depan, dia ini curtainnya belum semewah Elgrand segenerasi, karena Elgrand segenerasi kan dia bisa auto gitu ya, serok nutup, serok kebuka. Kalau ini masih manual aja kayak gini. Tapi bisa ditambahin sih kalau kalian mau yang kayak gitu, itu bisa nambah dan itu cukup mudah gitu ya. Karena mobil ini captain seat, akses ke baris ketiga itu sebenarnya jadi ada 2 cara. Kalian bisa lewat got yang ada di bagian tengah. Ini cukup lega bahkan untuk dilewati oleh orang dewasa, atau kalau pengen masuk dari bagian samping bisa pakai fitur one touch tilt and slide. Jadi bisa langsung gitu ya. Nah, so begini loh guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Toyota Alphard generasi pertama. Ini jok baris kedua udah gue mentokin sementok-mentoknya ke posisi paling belakang. Dan di belakang sini
lega banget nih kalau bisa lihat ya. Ini dengkul gue kesini masih ada 8 jari. Jadi memang soal urusan ruangan juara sih. Benar-benar emang leganya tuh nggak hotak gitu ya. Jadi gue kalau keluar kota disuruh duduk di baris ketiga nggak ada masalah sama sekali. Headroom pun demikian. Masih ada lebih dari 5 jari di bagian belakang sini. Jadi masih lega. Alex pun yang tinggi 190 muat di belakang sini tanpa masalah. Jadi untuk tinggi orang Indonesia muat nggak ada masalah. Nah, di belakang sini joknya pun sama kayak di depan udah dilapis oleh kukulitan, dan di bagian sampingnya pun lagi-lagi ada aksen kukulitan garis-garis, termasuk ada banyak banget amenities. Kalian bisa lihat di bagian sini, jadi ada cup holder, ada asbak, ada open storage lagi di bagian bawah, dan premium sound pun sampai ke bagian belakang sini juga. Di atas, kalian ke bagian ventilasi AC lagi kanan dan kiri, termasuk reading lamp juga ada sampai bagian belakang sini, dan ada grab handle model retract seperti ini. Bahkan untuk jok baris kedua itu kalian dapat tetap seat back pocket ya. Di masing-masing joknya itu ada. Termasuk kalau kalian pengen istirahat di jalan, ini pun jok baris ketiga masih bisa di recline loh. Ini recline-nya tuh seru sih. Nah, jadi kita tinggal tarik tuas di bagian kanan sebelah sini. Ini sampai mentok bagasi belakang bisa. Wih, enak sih. Enak. Duduk di baris ketiga tuh nggak kalah enak sama duduk di baris kedua, karena ini senyaman dan selega itu juga. Dan bahkan jarang-jarang banget di baris ketiga kalian tetap dapat armrest kayak gini. Nah, jadi kalian tetap bisa duduk ala-ala captain seat karena ada armrestnya gitu ya. Wih, nyaman banget sih. Nggak salah sih orang-orang kaya demen mobil ini gitu ya. Apalagi dengan panoramik besar, walaupun dia nggak sampai belakang, tapi memberikan rasa feeling yang lebih lega lagi sampai ke baris ketiga, jadi nggak claustrophobic, dan tetap dapat blind juga alias curtain di bagian belakang sini, sampai ke bagian kaca bagasi sini pun dapat hordeng juga, jadi tetap terasa sangat-sangat mewah dan sangat-sangat private di bagian belakang sini. Tapi selega apa bagasinya? Yuk kita cek ke belakang. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Toyota Alphard generasi pertama. Untuk bukanya udah ada electric latch di bagian sebelah sini, termasuk dia pun ada kayak keyless entry di bagian driver gitu ya. Jadi kalau kalian pengen buka di belakang sini tanpa buka yang depan, itu tinggal pencet tombol di sini aja, jadi udah bisa. Dan di sini posisi joknya itu masih sama seperti tadi. Ini yang gua recline dikit, yang sampai nyaman banget itu. Ini yang posisi tegak standarnya. Memang kalau posisi ini paling mundur, ruangan bagasinya jadi tersisa segini aja. Ini kalau kalian pengen bawa gym bag gitu ya, atau groceries, masih muat sebenarnya, karena masih ada ruangan sekitar 1,5 jengkal di bagian sini. Tapi kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya ini bisa di slide maju dan mundur, karena semua jok sampai baris depan pun bisa di maju mundurin sesuai keinginan kalian, dan bisa diraih dari belakang langsung di sini. Nah, segini. Kalau dimajuin segini, gue masih nyisain ruangan yang cukup untuk baris kedua dan baris ketiga, tapi di sini ruangan luggage langsung meningkat signifikan. Kalian pengen naruh koper medium 4 gitu ya, di sini masih masuk. Koper large 1 pun masih masuk gitu ya. Jadi udah oke. Dan ini pun karena joknya molos, kalian bisa taruh barang-barang yang kecil seperti kotak sepatu dan lain-lain di kolong jok sini. Jadi ini benar-benar bisa digunakan space-nya. Nah, di bagian sini memang di bawahnya nggak ada apa-apa karena kan dia spare tire ditaruh di kolong gitu ya. Jadi ini udah mentok seperti ini aja. Tapi fitur-fitur di bagian bagasi, ada lampu di bagian sebelah sini yang bisa kalian nyalain matiin, ada hook juga di bagian belakang-belakangnya sini. Tapi ya udah, kurang lebih sih begitu aja. Namun kalau kalian pengen mubah ini jadi seperti cargo van, itu pun bisa, karena jok baris ketiga ini bisa kalian lipat ke atas untuk memberikan bagasi yang luar biasa besar. Gua akan demoin tapi cuma sebelah aja ya. Nah, jadi di sini kalian copot headrestnya. Terus ini pun bisa kalian tidurin kayak gini. Nah, tidur itu bisa benar-benar sampai tidur. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah tidur banget kayak gini, ada latch di bagian depan bawah untuk kalian naikin jok ini sampai atas dan disangkutin ke bagian hook yang ada di bagian atas ini. Kalau seperti itu, maka ruangannya kan seperti ini. Dia akan jadi gede banget, langsung molos ke bagian depan, dan kalau kalian bawa bahkan power wheels gitu ya, masih masuk. Face yang tinggi pun masih masuk ke bagian dalam sini, jadi terasa luar biasa lega banget. Dan yang gue suka juga, kalau kalian pengen tarik barang, dia tidak ada load lip sama sekali, jadi kalian tinggal tarik aja. Ini pun ada protektornya sehingga bisa melindungi bagian bodi di bagian sininya. Jadi soal ruangan dan praktikalitas juga, Alphard generasi pertama ini bahkan lebih fleksibel dibandingkan yang baru-baru yang menggantikannya, jadi sangat luar biasa. Buat nutupnya,
Ada grab handle di bagian sebelah sini. Walaupun ya nyaman, lega, dan udah sangat murah, namun karena ya kalah mewah jauh dibanding yang baru, pasti ada yang mendebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Toyota Alphard generasi pertama. Stop lamp dari Toyota Alphard ini terlihat seperti punya 3 klaster. Iya, 1, 2, 3, ya kan? Tapi yang nyala itu cuma 2 klaster sisi luar aja di bagian sebelah sini. Klaster ketiga di sini itu ada reflektornya, tapi dia nggak bolong. Jadi kayak nggak ngerti ini tuh buat apa. Apakah di beberapa market dia punya rear fog lamp atau gimana? Tapi yang jelas gue nggak pernah lihat Alphard generasi pertama yang klaster ini itu nyala di Indonesia gitu. Sunroof baris kedua kan nggak hanya bisa dibuka dari baris belakang aja, tapi bisa dibuka dari depan juga. Kontrolnya dari bagian depan sini. Tapi ikonnya di sini sedan. Iya, kalian bisa lihat ini gambar sedan. Jadi mungkin ini common parts dengan sedan-sedan Toyota yang punya sunroof gitu ya, mungkin Camry atau apapun gitu ya pada masanya. Jadi aneh aja gitu ya. AC belakang dari si Toyota Alphard generasi pertama ini kan gak hanya bisa dinyalain dari sini, tapi juga bisa dari climate control yang ada di dashboard depan gitu ya. Dan gue tuh sering pagi-pagi panasin mobil, gue nggak cuma nyalain AC depan, tapi gue nyalain AC belakang juga dari depan supaya kabinnya cepet dingin gitu kan. Nah, yang annoying adalah misal kalian nyalain AC depan dan belakang dari depan gitu ya. Udah nih nyala, kalian jalan. Terus kalian berhenti, parkir, pengen turun mobil gitu. Kalian pencet off kan di depan. Nah, pas kalian pencet off, itu yang mati cuma AC depan doang. AC belakang tuh masih nyala. Jadi cara kalian matiin semua AC-nya adalah kalian pencet rear, off, front, off. Jadi harus 2 kali. Kenapa? Ekspektasi gue kan kalau pencet off, ya semuanya off gitu kan. Namun tenang, karena dengan budget Brio, kalian bisa tampil seperti orang kaya raya dan mobil ini pun punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Alphard generasi pertama. Tadi pas di interior kan gue belum jelasin kamera dari mobil ini karena kameranya sangat menarik untuk eranya. Pertama-tama di kamera itu cuma 2, jadi nggak 360, tapi dia bisa kamera depan dan kamera belakang. Pertama-tama kalau kita masukin mundur, kameranya sudah ada dynamic guidance light. Iya, yang ngikutin gerakan setir kalian. Ini teknologi yang sangat canggih untuk mobil di bawah tahun 2010 gitu ya. Sekarang sih Stargazer udah ada, tapi bahkan banyak Toyota masa kini yang kameranya belum secanggih ini. Terus kalau kita masuk ke drive, ini akan nge-display kamera depan dan kamera itu kayak ada kaca cerminnya di dalamnya. Jadi ke split. Ini pandangannya tuh satu ke kiri, satu ke kanan. Dan bahkan ini tuh punya fitur yang bisa bantu kalian parkir. Misal kalian pengen parkir gitu ya, terus kalian pencet-pencet di sini gitu. Nah ini tuh bisa ada nih, kayak gini nih. Ini tuh kayak park assist Toyota. Jadi bisa ngukur jarak dan bisa ngelihat space parkir yang mana yang suitable gitu-gitu. Dan pokoknya teknologi itu canggih banget. Seperti yang gue bilang, di bagian bawah hazard dari mobil ini ada tombol yang tulisannya room. Ini bukan room macam Trafalgar Law, tapi ini adalah ambient room light. Iya, dan ini menurut gue lebih mewah dibandingkan ambient light yang ada di Alphard terbaru. Jadi kita pencet ini, pilar-pilar belakang mulai dari pilar B, C, D itu nyala di bagian atasnya, macam pilar-pilar rumah orang kaya di Pondok Indah atau di Pantai Indah Kapuk. Ini dari tahun 2002 udah punya yang namanya bed mode. Iya, kenapa? Karena jok baris kedua ini kan nggak dibikin memegahan ala pilot seat seperti Alphard yang baru gitu kan. Jadi ini bisa fleksibel. Kalau udah begini, ini bener-bener kalian bisa tidur di sini. Iya, jadi kalian tinggal bawa kasur lapis yang kecil gitu ya, dan kalian bisa langsung tidur di sini dengan sangat nyaman sekali. Alphard terbaru dengan pilot seatnya yang terlalu bongsor tidak bisa dibikin seperti ini. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun review kita mengenai si Toyota Alphard All Generation by Lugnuts Auto Junkie X Elite Motor. Iya, gimana? Menurut kita, mobil-mobil di belakang sini itu sudah melambangkan benar-benar sebuah simbol status bagi kaum-kaum elit di Indonesia gitu ya. Karena mobilnya cocok banget sama orang Indonesia. Dia besar, dia nyaman, dia pakai Alphard. Pasti artinya orangnya mapan dan sukses, kan seperti itu. Dan kalian gak akan tebak kan, kalau yang generasi pertama seperti ini, itu harga jual secondnya sekarang sudah lebih murah dibandingkan Honda Brio. Iya, murah, tapi tetap karismatik. Dan tentunya kita pengen kasih special thank you shout out ke Elite Motor, ke Bro Reza yang udah bikin kita ketiga unit Alphard ini untuk kita ulas secara lengkap di Lugnuts Auto Junkie. Karena belum pernah ya ada yang ngulas Alphard All Generation side by side seperti ini gitu. Jadi ini sangat menarik banget karena mobil ini sangat laris di Indonesia.
semuanya tentunya merupakan bagian stok dari Elite Motor. Kalau kalian tertarik generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga yang kondisinya masih sangat oke ini, silahkan kalian kontak Elite Motor di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini. Atau cek description box di bawah, semuanya udah kita cantumin juga di sana gitu ya. Pokoknya stoknya masih sangat-sangat elite banget, luar dan dalam, dan pas lagi nyetir juga masih sangat-sangat enak banget seperti itu. So thank you banget Bro Riza, thank you banget Elite Motor, dan thank you banget ke kalian semua yang udah nonton ketiga episode Alphard series dari kami ini. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan subscribe ke YouTube channel kami Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknas Soto Jangki plus ini, supaya kalian selalu up to date dengan review mobil yang unik seperti ini. Contohnya seperti Alphard Gen 1 ini ya, masih jarang yang ulas ya seperti ini, seperti itu. Oke, sekian aja sih review Alphard All Generation by Laknas Soto Jangki X Elite Motor. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.